Nah, sekarang kita akan bahas dinamika rotasi ya. Nah, sebelumnya pas kita berbicara tentang hukum Newton, nah itu disebutnya sebagai apa? Itu adalah dinamika translasi. Artinya kalau kita bicara translasi kan berarti itu benda bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau dinamika rotasi, berarti di sini kita berbicara ya, mengapa ya, kenapa suatu benda itu dia bisa berrotasi atau dia bisa berputar. Oke ya, jadi kalau translasi itu tadi dia bisa pindah tempat ya, oke, dia bisa pindah tempat, bisa ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Nah, kalau dinamika rotasi berarti kenapa suatu benda itu bisa berputar. Nah, tentu ya suatu benda bisa berputar itu ya tentu kita mesti berikan gaya. Nah, cuma tidak sembarang gaya juga ya. Karena kalau misalkan ini saya berikan gaya di sini nih. Oke, ini saya berikan gaya tepat di bagian porosnya ini, ya. Nah, ini ibarat ya kalau kalian punya satu pulpen, kalian coba jepit di titik yang ini nih, ya. Nah, kalian jepit, habis itu kalian berikan gaya di sebelah sininya. Nah, bisa nggak pulpennya itu dia berputar? Tentu tidak akan bisa, ya. Nah, jadi kita mesti ada yang namanya apa? Nah, ini yang namanya adalah panjang lengan. Oke, jadi posisi gaya yang kita berikan ya itu nggak boleh sembarang ya. Oke, posisinya itu nanti akan menentukan. Jadi kalau kita berikan gaya di sebelah sini, maka sekarang bendanya sudah bisa berputar ya. Nah, maka nanti penyebab benda berputar itu kita sebut sebagai tau atau ini adalah torsi. Oke, bacanya tau ya. Nah, torsi ini ya itu didefinisikan sebagai F cross F. Nah, jadi untuk menentukannya ini ya L cross F ini bagaimana ya? Nah, ini artinya kita hanya akan mengambil ya gaya yang nanti tegak lurus dengan si panjang lengannya ini ya. Nah, panjang lengannya itu ya kita ambil jarak dari sumbu putar sampai ke gaya kita ya dan dia mesti tegak lurus. Oke. Nah, kalau kita bicara di energi kan kemarin kita pakai perkalian dot tuh. Nah, kalau perkalian dot itu kan artinya kita akan mengambil apa? Ambil gaya yang sejajar atau searah dengan si perpindahannya. Nah, kalau kita bicara di perkalian cross, oke, perkalian cross, maka kita akan ngambil gaya yang dia mesti tegak lurus sama si R-nya ini atau si panjang lengannya ini. Ya. Nah, yang namanya panjang lengan apa? Panjang lengan itu adalah jarak tegak lurus ya dari gaya yang diberikan sampai nanti ke sumbu putarnya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti kita akan dapati ya si bendanya itu berputar berlawan arah jarum jam, nah itu perjanjian kita adalah dia akan bernilai positif. Oke, jadi kalau berlawanan jarum jam itu dia positif, kalau searah jarum jam nanti dia nilainya adalah negatif. Ya, itu nanti adalah perjanjian kita ya. Nah, jadi sama ya seperti pas kita berbicara di dinamika translasi ya. Nah, kan kita mengenal ada sigma F sama dengan M kali A, kan? Nah, maka di dinamika rotasi kita akan punya hal yang mirip yaitu sigma tau. Oke, sigma tau berarti ini adalah si torsinya ya. Atau jadi kalau F ini kan penyebab benda bisa berpindah tempat. Berarti kalau tau ini penyebab benda bisa berputar ya. Nah, itu akan sama dengan nah ini M kali A. Nah, ini kita ganti dengan I kali alfa. I ini apa? Ini adalah momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah kemalasan suatu benda untuk berputar. Oke, kalau massa itu kan sebetulnya adalah apa? Kemalasan suatu benda untuk berpindah tempat kan ya? Nah, kalau I, momen inersia itu adalah kemalasan benda untuk berputar. Oke. Nah, jadi ya dia ini nanti mirip saja ya. F itu nanti dia mirip seperti si tau ini. Oke, ya. Dan nanti biasanya massa akan kita ganti saja dengan momen inersia ya karena sama-sama kemalasan dan juga ini kita ganti aja nanti dengan alfa. Oke, ya. Nah, ini alfa ini berarti percepatan sudut ya. Nah, kemudian kita juga mengenal ya di dinamika translasi ada yang namanya energi kinetiknya kan. Nah, energi kinetiknya itu adalah apa? Energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat ya. Nah, maka di sini kita akan punya energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Oke, ya.
Nah, kemudian di sini kita punya juga ya, momentum linear itu kan adalah M kali P ya. Nah, maka nanti ini momentum sudut itu jadinya adalah apa ya? Nanti ini adalah I kita cross-kan nanti dengan omega. Oke, atau I dikali nanti dengan omega ya. Nah, itu. Oke ya, nanti dia L cross-kan dengan MP ya, atau L cross-kan dengan P ya. Nah, tapi kalau dia L doang nanti itu adalah I dikali nanti dengan omega ya. Nah, ini juga ya mirip gitu. Oke, ya. Jadi nanti cara pakainya juga sama saja ya. Cuma yang sudut pandang sebelumnya adalah benda berpindah tempat. Sudut pandang sekarang itu nanti adalah benda berputar. Oke. Nah, sebagai contoh kita akan coba melihat ya ke beberapa kasus-kasus yang simpel ini dulu ya. Dan nanti yang ribet-ribet itu ya berarti dia hanya dipecahkan nanti banyak kasus yang simpel-simpel saja ya. Oke. Nah, ini dikatakan Anda sedang memegang sebuah buku dengan tangan terentang mendatar ke samping. Nah, massa buku adalah 2 kilogram. Ya, hitunglah berapa momen gaya. Momen gaya itu adalah si taunya ini ya. Torsi tau nah, itu adalah momen gaya ya. Nah, hitunglah momen gaya yang bekerja terhadap bahu Anda yang terletak pada jarak 60 cm dari buku tersebut. Oke. Nah, berarti di sini buku ini dia punya apa? Dia punya gaya beratnya kan? Oke. Nah, dan ini jarak ke sumbu putarnya itu kan adalah yang jarak ini ya. Nah, itu di Sol sudah dibilang itu adalah 60 cm ya, atau ya kalau kita ubah ke meter dia akan menjadi 0,6 meter. Ya. Nah, sehingga kita bisa hitung ya, momen gaya yang terjadi pada bahu itu adalah berarti si taunya ini ya. Nah, taunya itu nanti adalah ambil gaya kali panjang lengan. Nah, ini kan dia udah tegak lurus ya sama si gayanya ya, jarak 0,6 nih. Nah, berarti itu udah langsung jadi si panjang lengannya. Oke, ingat ya. Yang namanya panjang lengan itu selalu jarak tegak lurus dari gaya sampai ke sumbu putarnya ya. Nah, sehingga kita akan dapati itu adalah MG kali nanti dengan panjang lengannya adalah 0,6. Nah, kalau kita lihat ini si jadi misalkan kita punya pulpen nih ya. Nah, kalau kita jepit di bagian sini, habis itu kita berikan gaya ke bawah seperti ini. Dia akan muternya gimana? Dia akan muternya searah jarum jam ya. Nah, kalau muter searah jarum jam kita tambahi si tanda negatifnya ini. Oke. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa ini adalah apa? Minus, masanya adalah 2, G-nya adalah 10, di panjang lengannya adalah 6 ya. Sehingga kita akan dapati ini adalah minus 12 Newton meter. Oke. Nah, di sini ya si tanda positif negatif ini ya bukan nunjukin besar atau kecil. Ya, tanda positif negatif ini hanya nunjukin bahwa dia arah muternya itu adalah berputar searah dengan jarum jam. Oke ya, jadi tandanya itu nanti hanya nunjukin apakah nanti dia berputar searah atau nanti berlawanan arah jarum jam ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, dikatakan sebuah bandul terletak pada seutas tali. Hitunglah panjang bandul jika momen gaya yang dialami bandul pada saat tali membentuk 37 derajat adalah 4 Newton meter. Ya. Nah, ini sama ya. Jadi kita uraikan dulu ada gaya apa saja. Nah, ini ada M, G. Oke. Nah, di sini kita punya dua sudut pandang ya. Nah, jadi kita boleh langsung ambil ya. Nah, ini kan porosnya di sini nih ya. Porosnya kan pasti adalah di sini kan ya. Nah, kita boleh langsung ambil ini sebagai si panjang lengannya. Oke, kita langsung ambil yang bagian ini dia sebagai panjang lengannya ya. Nah, ini adalah sudut pandang yang pertama. Atau sudut pandang kedua, kita juga bisa ambil apa ya?
Nah, sudut pandang kedua, kita bisa menguraikan nanti si gaya M-nya ini jadi kita uraikan nanti ke sebelah sini dan juga nanti ke sebelah sini ya. Nah, sehingga ya kalau itu 37 derajat berarti kan ini juga akan sama dengan tetanya ya. Jadi kalau ini sudutnya theta ya ini juga sudutnya theta ya. Nah, sehingga kita akan dapati gaya yang tegak lurus dengan si panjang lengan ini itu adalah apa? Itu nanti adalah ini uraikan ke sini berarti itu jadi MG sin theta ya. Nah, ini sudut pandang yang satunya lagi ya. Nah, kalau yang tadi ini kan tinggal kita jadiin si panjang lengannya sebagai apa? Ya, jadi ini kalau kita uraikan ini depan per samping kan? Depan per miring ya. Nah, depan per miring itu adalah L sin theta ya. Nah, jadi dua-duanya sama saja. Kita akan dapati bahwa yang namanya tau itu adalah MG kalikan nanti dengan L sin theta ya. Nah, jadi mau pakai sudut pandang yang ini boleh atau mau pakai sudut pandang yang seperti ini juga boleh ya. Nah, cuma biasanya sih ya nanti tergantung kasus ya. Ada yang lebih mudah pakai sudut pandang ini, nanti ada yang lebih mudah pakai sudut pandang yang ini. Oke, nah ini kalau kita lihat dia bakal muternya gimana? Dia bakal muternya searah dengan jarum jam kan? Oke, nah kalau muter searah dengan jarum jam berarti nanti nilainya negatif. Sehingga kita akan dapati ini minus masanya adalah 0,5, G-nya adalah 10, panjang talinya ini yang ditanyakan ya. Oke, nah kalikan nanti dengan sin 37. Nah, di sini kan momen gaya udah diketahui itu adalah 4 Newton meter. Oke, nah karena sistemnya ini dia berputar searah jarum jam, maka momen gayanya juga pasti akan bernilai negatif. Oke, ini tinggal kita coret, maka dapati ini adalah apa? 4 sama dengan 0,5 kali 10 itu 5 kali L, sin 37 itu adalah 0,6. Maka kita akan dapati 0,6 kali 5 itu adalah 3, nah tinggal dibagi. Jadinya adalah 4/3 meter. Seperti itu ya. Nah, inilah nanti si panjang lengan. Ya, panjang talinya bukan panjang lengannya ya. Nah, tuh. Oke. Nah, kita lihat lagi contoh yang lainnya ya. Nah, hitunglah besar momen akibat gaya F yang bekerja pada benda-benda yang tampak seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, ini harusnya gayanya dia berikannya nanti di ujung sini ya, bukan di sini ya. Ini ada sedikit kesalahannya. Nah, atau ya kita boleh ubah nanti jarak sini ke sini itu adalah 2 meter gitu ya. Nah, jadi dari sini ya kita bisa melihat bahwa gaya 30 Newton ini kan bisa kita uraikan ke sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Oke, nah tapi ingat yang berkontribusi pada momen gaya itu hanya yang apa? Ya, kalau itu theta nanti ini theta ya. Nah, yang berkontribusi pada momen gaya itu hanyalah gaya yang tegak lurus sama panjang lengannya. Nah, kalau ini kan gaya yang kita berikan apa? Dia langsung searah ke apa? Atau dia langsung menuju ke si sumbu putarnya kan. Nah, sehingga yang sumbu X ini dia tidak akan berkontribusi pada perhitungan momen gaya. Yang berkontribusi itu hanyalah yang tegak lurus saja ya, yaitu yang ini. Nah, sehingga kita bisa dapati ini adalah apa? Ini berarti adalah F sin theta ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa tahunnya itu adalah F sin theta kalikan panjang lengannya berapa? Panjang lengannya ya ini 2 meter. Nah, ini dia menyebabkan batang ini berputar gimana? Pasti kalau kita bayangkan ya, ini porosnya. Jadi poros itu ya kita bayangkan aja itu tempat kita menjepit si pulpennya itu ya. Dengan tangan kita jepit pulpen bagian sini. Kemudian kita berikan gaya ke bawah. Dia akan muter gimana? Muter ke arah jarum jam. Sehingga nanti nilainya adalah negatif. Oke. Nah, di sini si F-nya itu adalah 30 kali ini sin 30 derajat kali nanti dengan 2. Sin 30 derajat kita tahu itu adalah setengah kali 2 itu 1 ya. Berarti nanti ini dapati minus 30 Newton
meter ya. Nah, itu adalah untuk kasus yang tetap. Oke. Nah, kalau untuk kasus yang B bagaimana ya? Sama saja ya. Berarti kalau kita punya roda seperti ini ya atau bola seperti ini, maka sumbu putarnya di mana? Dia pasti akan putar terhadap si titik pusatnya ini kan ya. Oke, ini adalah sumbu putarnya. Nah, sehingga kalau ini akan sama dengan gaya dikalikan nanti dengan panjang lengannya. Panjang lengannya itu berarti apa? Jarak dari sini ya kita ambil dari gaya ini yang tegak lurus sampai ke sumbu putar. Berarti itu sama seperti si jari-jarinya. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan tahu ini nanti adalah F kali R. Nah, kalau kita lihat dia muternya gimana? Jadi bayangkan kita punya satu bola nih ya, kemudian kita berikan gaya di atas sini nih. Dia pasti akan menggelinding maju gitu kan ya. Oke, berarti dia akan muter. Nah, lagi-lagi ini dia pasti akan muter apa? Searah jarum jam ya. Nah, kalau searah jarum jam nilainya adalah negatif. Ya, kita dapati itu adalah minus 20 kali ini F-nya adalah 0,1 meter. Ya, dapat ini minus 2 Newton meter. Oke, ya, cukup mudah ya. Nah, selanjutnya yang ini ya. Nah, ini juga sama ya. Yang ini kita lewatkan saja ya. Ini tinggal langsung dikali saja ya. Nah, ini juga sama. Berarti di sini yang disebut panjang lengannya itu adalah yang mana? Oke, ya. Nah, yang disebut panjang lengannya itu kan berarti adalah jarak dari ini ke sini kan ya. Oke, jarak dari ini ke sini ya. Itulah yang nanti akan menjadi panjang lengan. Nah, ini kan kita udah tahu sisi miringnya ini adalah L nih. Oke ya, sisi miring ini adalah L ya. Berarti kalau saya ambil, ini saya sini ya. Nah, ini berarti kan sudutnya juga adalah theta ya. Nah, kalau miringnya ini adalah L, pas uraikan ke sini ya, panjang ini itu berarti adalah apa? L cos theta ya, karena ini adalah samping per miring. Oke. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa momen gayanya ini akan menjadi si gayanya dikali nanti dengan L cos theta. Oke, nah lagi-lagi kalau kita lihat dia akan apa? Yang kita beri apa? Ini dia akan membuat si batang berputar searah jarum jam kan? Maka nilainya adalah negatif. Nah, ini tinggal dimasukin saja yaitu minus 3 kali L-nya itu adalah 60 cm berarti 0,6 meter kalikan nanti dengan cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Sehingga kita dapati itu adalah minus 0,9 akar 3 Newton meter. Ya. Nah, jadi ya cara untuk mencari si momen gaya ya tinggal ambil gaya kalikan dengan panjang lengan ya. Nah, panjang lengan itu apa? Panjang lengan itu adalah jarak tegak lurus ya. Nah, dari gaya sampai ke sumbu putar. Oke, ya, ini harusnya tidak ada masalah lah ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan kita punya lebih dari satu gaya seperti ini? Nah, ini kan dikatakan bahwa pada sebuah silinder dia bekerja dua gaya kan ya? Ya, gaya F2 itu adalah 3 Newton. Jika momen gaya total itu adalah 1 Newton per meter, 1 Newton meter, hitunglah besar F1 ya. Nah, berarti di sini ya kita akan menghitung si sigma taunya ini. Oke, nah sigma tau tentunya yang menyebabkan benda berputar itu siapa saja? Gaya F1 sama gaya F2 ini ya. Nah, sehingga pas kita menghitung sigma tau, kita mesti mengikut sertakan si F1 dan juga F2-nya. Nah, ini bayangkan ya, ini ada satu roda, ada satu bola gitu ya, terus kita berikan gaya di atas. Pasti dia akan muter gimana? Dia akan muter searah jarum jam ya. Berarti ya kalau searah jarum jam kan nanti nilainya adalah negatif ya. Berarti ini adalah minus F1 dikali nanti dengan panjang lengannya yang ini kan ya. Oke, ya, kali nanti dengan F. Oke. Kemudian ini juga ada satu gaya lagi si F2 kan ya. Nah, ini menyebabkan batang muter gimana?
Ya, jadi bayangkan kita punya satu bola, kita berikan gaya di sini. Pasti dia akan muter balik gitu ya. Oke, dia akan muter berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sehingga untuk yang F2 ini dia jadinya adalah bernilai positif. Oke. Ya. Nah, nanti analisis yang seperti ini akan penting ya ketika kita berbicara di katrol ya dengan masa katrol yang kita tinjau. Oke. Nah, sehingga kita akan dapati seperti ini. Maka kita bisa gabungin ya si F-nya ini jadinya adalah apa? F2 min F1 kalikan dengan S sama dengan si sigma taunya. Oke. Nah, dengan demikian nih sigma taunya itu kan diketahui adalah 1 Newton meter. Nah, F2-nya itu adalah 3 Newton. Oke, ini adalah F1 ya. Kalikan dengan F-nya berapa? Jari-jarinya adalah 20 cm ya. 20 cm kita ubah ke meter, dia jadinya 0, oke, sehingga ini kalau kita bagi ya, 1 bagi 0,2 itu adalah 5. Ini 3 min F1. Maka dapati F1-nya adalah, nah ini tinggal kita pindah, ini kita pindah jadinya 3 min 5 kan? 3 min 5 itu adalah minus 2 Newton. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk sistem yang banyak gayanya ya. Nah, jadi ya sama saja ya. Nah, ini misalkan pada batang AC ya, gambar 111.92 ini bekerja gaya F1, F2, dan F3. Hitung momen gaya yang dialami benda oleh batang tersebut jika batang berputar di A ya. Nah, ini mungkin saya hanya tunjukkan yang batang berputar di A, nanti yang berputar di B dan C itu silakan coba sendiri saja. Ya. Oke. Nah, di sini berarti kalau dia berputarnya di A, artinya titik A ini kita jadiin dia sebagai sumbu putarnya, ya. Atau ya kalau jadi ini ibaratnya ya kita pegang satu pulpen ya, di ujung ini yang kita jepit. Nah, maka di sini kita bisa hitung nanti si sigma taunya ada apa saja. Ingat, gaya yang menuju atau yang keluar dari si porosnya ini, oke, gaya menuju atau keluar dari porosnya ini, ingat bahwa dia pasti tidak akan berkontribusi dalam momen gaya ya, karena dia tidak menyebabkan benda berputar. Oke, berarti yang F1 ini agak usah kita tinjau. Nah, yang menyebabkan benda berputar kan hanya nanti F2 dan F3. Ya. Nah, ini F2, dia kalau kita berikan gaya di tengah sini, maka pulpen kita tadi akan berputar gimana? Pulpen kita akan berputar ke arah jarum jam sehingga nanti dia jadi negatif. F2 panjang lengannya berapa? Panjang lengannya berarti kan jarak tegak lurus dari gaya sampai ke sumbu putar. Berarti itu adalah panjang ini kan? Yaitu 50 cm atau itu adalah 0,5 meter. Oke. Nah, sehingga di sini ya ya ini baru yang F2 ya. Masih ada lagi yang F3. F3 juga menyebabkan batang berputar ke arah jarum jam ya. Berarti ini juga negatif. Oke, F3. Nah, panjang lengannya berapa? Panjang lengannya ini adalah 1 cm ya, atau itu adalah 1 meter. Nah, sehingga ini tinggal kita masukin jadinya apa? 15 kali 0,5 kurangi nanti ini 30 kali 1. Nah, maka ini 15 kali 0,5 itu 7,5, ini 30 ya. Berarti dia akan menjadi minus 37,5 ya, Newton meter. Ini sigma tau kalau nanti kita putar di A. Oke. Nah, itu ya. Ya. Jadi, misalkan seperti ini nih ya. Nah, jadi untuk satu partikel titik ya. Nah, momen inersia itu nanti dinyatakan sebagai apa? Ya, M dikali nanti dengan R kuadrat. Oke, M dikali nanti dengan R kuadrat ya. Nah, di mana R itu nanti adalah jarak dari massa sampai ke sumbu putarnya ini. Oke. Nah, ini adalah untuk yang partikel titik.
ya. Nah sekarang kalau kita bicara untuk benda yang kontinu bagaimana? Nah benda kontinu itu yang berarti kita udah bicara kayak misalkan eee eee, batang gitu ya, oke, atau misalkan, HP kalian gitu ya. Nah itu udah termasuk dia batang yang kontinu ya. Nah kalau kita bicara batang yang kontinu tentu itu kita masih gunakan rumusan ini ya, integral L kuadrat dm. Oke, nah ini sebetulnya idenya adalah dia mirip seperti partikel titik ya, cuma batang ini kan dia kumpulan dari apa? Kumpulan dari banyak partikel titik gitu ya. Oke, nah ini saya hanya akan menunjukkan ya bagaimana cara mencari si momen inersia dari si batang ini ya. Nah biasanya sih kalau untuk momen inersia ya biasanya di soal akan diketahui nilai-nilainya ya, jadi kita tidak perlu mencari dari awal seperti ini. Oke, nah ini katakanlah saya ambil ya titik ini sebagai si titik acuan kita ya, atau ini adalah titik nolnya kita. Oke. Nah, ini kita ambil dulu ya. Nah, jadi kan kita mau uraikan ya bahwa si batang ini dia kan sebetulnya hanya kumpulan dari partikel-partikel titik aja kan ya. Jadi kumpulan titik-titik yang tersusun sangat rapat sehingga jadi satu batang ya. Nah, jadi ini saya ambil satu sampel ya, ambil satu sembarang titik. Nah, yang katakanlah jaraknya terhadap sumbu putar ini adalah sebesar X, oke, ya. Dan di titik ini ya, karena kita hanya ambil satu bagian kecil, maka masanya ini kita sebut nanti dia sebagai dm. Oke. Nah, maka di sini kan kalau kita lihat benda kita ini cuma satu dimensi ya, yaitu dia hanya punya panjang saja. Oke, si benda kita ini dia hanya punya panjang saja ya. Oke, nah itu adalah benda yang satu dimensi. Nah, sehingga kalau untuk benda yang eee, satu dimensi, maka kita bisa menyatakan bahwa masanya itu akan sama dengan rapat masanya kali nanti dengan si panjangnya, ya. Nah, ini rapat massa per satuan panjang. Oke, nah rapat massa persatuan panjang ini gimana ilustrasinya ya? Nah, misalkan kita tahu ya rapat massa persatuan panjangnya adalah 2 kilo per meter. Artinya kalau kita punya punya 1 meter satu tali itu, maka dia beratnya adalah 2 kilo. Nah, kalau misalkan kita punya 2 kilo ya berarti dia beratnya jadi panjangnya 2 meter berarti dia beratnya akan jadi 4 kilo. Ya, kalau kita punya 0,5 meter ya berarti nanti dia jadi 1 kilo ya. Nah, jadi kalau kita punya panjangnya DL ya berarti dia beratnya adalah lambda kali dengan DL. Oke, ya tinggal dikali saja ya. Nah, kemudian titik ini ya, titik pusatnya ini ya atau sumbu petanya kita jadiin dia sebagai titik nolnya kita ya, atau ya kalau di koordinat Cartesian ini adalah titik nolnya. Nah, oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa yang namanya momen inersia itu adalah apa? Integral dari, nah F ini kan jarak dari partikel ke sumbu putarnya, yaitu dalam hal ini adalah X. Oke, X kuadrat ya. Nah, kalikan dm-nya adalah apa? Lambda kali, nah ini dl ini, karena kita cuma bisa di sepanjang sumbu X, maka dl ini juga kita boleh langsung ganti saja dia sebagai dx. Ya, nah kita mau integral dari mana sampai mana? Kita mau integral dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu dari minus L per 2 sampai L per 2. Oke, nah ini untuk batang homogen artinya lambdanya konstan ya, jadi lambda konstan kita bisa tarik keluar dari integral. Nah kemudian sisa tinggal integral x kuadrat kan? Nah integral x kuadrat apa? Berarti itu akan menjadi pangkatnya naik 1 kali nanti dengan kebalikan. Ya, dengan batasan ini min L per 2 sampai L per 2. Sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Sepertiga lambda kalikan nanti dengan ini adalah L pangkat 3 per 8
kurangi min ya, berarti jadi plus L pangkat 3 per 8. Nah, ini kita akan dapati apa? Sepertiga lambda kalikan nanti dengan ini L pangkat 3 per 4 ya, atau 1/12 lambda L pangkat 3. Nah, kita nggak mau dia dalam bentuk lambda ya, kita maunya nanti nyatakan dalam massa. Nah, maka massa total itu apa? Ya, massa total itu berarti kita jumlahin aja sih massanya ini kan ya, yaitu ya jumlahinnya dengan menggunakan integral ya. Dari mana? Min L per 2 sampai L per 2. Karena nih kita mau jumlahin dari ujung sini sampai ujung sini. Maka kita akan dapati apa di sini? Ini adalah integral dari min L per 2 sampai L per 2 dari dm-nya itu adalah lambda dx. Lagi-lagi di sini lambdanya konstan, kita tarik keluar. Integral dx itu jadinya adalah x. Nah, dengan batasan ini L per 2, ini minus L per. Nah, berarti ini akan sama dengan apa? Lambda dikali nanti dengan L per 2 kurang min. Berarti jadi plus ya. Nah, sehingga ini jadinya adalah lambda L ya. Itu adalah massa. Nah, tinggal masukin ke sini ya. Lambda L itu adalah massa. Maka jadinya ya tinggal sisa 1/12 M kali L kuadrat ya. Nah, inilah momen inersia kalau kita putar tepat di tengah-tengahnya ya. Atau itu di posisi pusat massa. Oke. Ya, nah sebenarnya biasanya yang seperti ini ya itu kalau di ujian sih sampai saat ini belum pernah ditanyakan ya. Nah, ini cuma saya demonstrasikan saja satu contoh cara untuk mencarinya ya. Nah, yang biasanya sering muncul itu kalau yang memanfaatkan teorema sumbu sejajar. Nah, kalau kita memanfaatkan teorema sumbu sejajar ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih bahwa momen inersia kalau kita putar terhadap pusatnya ini kita sebut sebagai IPM. Nah, kemudian kita di sini nih ya. Berarti kan di sini terjadi pergeseran sejauh D ya. Maka momen inersia kalau kita putar di sini itu akan sama dengan momen pusat massanya ditambah dengan M kali pergeserannya di kuadrat D. Oke, ya. Nah, ini kita bisa coba lihat untuk soal yang tadi nih. Nah, untuk soal yang tadi kan kita udah tahu nih, kalau kita putar terhadap si titik pusat massanya itu IPM-nya itu nanti sebesar 1/12 M L kuadrat. Ya. Nah, ini sekarang ya, ini panjang batang totalnya adalah L ya. Nah, sekarang yang kita inginkan kan adalah kalau kita putar di ujungnya jadinya gimana kan? Nah, berarti ini terjadi pergeseran sejauh apa? Terjadi pergeseran sejauh L per 2 ya. Nah, maka momen inersia kalau diputar di ujung bisa kita tuliskan sebagai I pusat massa tambah dengan M kali pergeserannya adalah L per 2. Oke, ya. Nah, ini jadi kita di sini memanfaatkan yang namanya teorema sumbu sejajar ini. Oke, ya. Nah, kalau yang ini dia akan sangat mungkin untuk ditanyain ya. Nah, sehingga di sini kita akan dapati I pusat massanya tadi kita udah hitung adalah 1/12 M L kuadrat. Tambah ini 1/4 M L kuadrat. Nah, sehingga kalau kita jumlahin 1/12 tambah 1/4 jadinya apa? 4/12 atau itu adalah 1/3 ml. Oke. Nah, itulah momen inersia ya. Kalau kita putar batangnya itu bukan di tengah lagi tapi di ujung. Oke ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu pasti pusat massanya seperti apa, maka nanti di ujung yang lainnya juga pasti kita akan tahu ya dengan manfaatin saja si teorema sumbu sejajar ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut. Nah, oke, nah ini dikatakan ada 3 benda bermassa ya, ada MA-nya adalah 3 kilo, MB-nya 4 kilo, dan MC-nya adalah 2 kilo.
Nah, diletakkan pada sebuah segitiga siku-siku dengan sistem yang seperti di samping ini ya. Nah, hitunglah momen inersia sistem terhadap sumbu putar berikut ini ya, melalui massa A dan B. Oke. Nah, jadi ya, ini kalau kita lihat ini kan hanyalah 3 benda titik saja kan ya. Nah, kalau benda titik maka momen inersianya apa? Langsung M kali R kuadrat ya. Nah, kalau ada 3 ya nanti tinggal kita jumlahin aja semuanya. Oke. Nah, yang pertama kan dia mau melalui massa A dan B. Artinya kita akan muternya di sini nih. Ya, jadi bayangkan ini kita tarik satu garis ya kita akan muternya di sebelah sini. Ya. Nah, tentunya kalau dia melewati A dan B ini ya, di sumbu putar ini, otomatis apa? A sama B-nya ini ya tidak ada panjang lengannya, karena mereka berdua berada di sumbu putarnya kan. Ya, jadi tidak ada si jarak, tidak ada si F ini ya, jarak terhadap sumbu putarnya. Nah, yang ada cuma nanti di yang C doang. Nah, sehingga untuk kasus yang A, kalau kita putar seperti itu, maka momen inersianya itu hanya akan sama dengan MC kalikan dengan nah, jarak ke sumbu putarnya berapa? 10 cm ya, atau itu adalah 0,1 meter. Ya, 0,1 dikuadratin. Nah, MC-nya di sini adalah 2 kilo, 0,1 dikuadratin 0,01, maka kita akan dapati 0,02. Oke ya. Ya. Oke, nah ini nanti 0,02 ini kilogram meter kuadrat ya. Itu satuan untuk momen inersia. Oke, nah ini adalah untuk kasus yang A. Nah, kalau untuk kasus yang B gimana? Nah, kasus yang B berarti di sini kita putarnya adalah terhadap ya di soal kan dibilang ya dia putar melalui C dan tegak lurus dengan bidang XY ya. Nah, tegak lurus dengan bidang XY berarti ini kita akan putarnya terhadap ini nih. Ya, jadi bayangin ini setelah 3 dimensi ini kita semacam tancapkan satu tiang di sini. Ya, habis itu kita putar sistemnya ini terhadap si tiang ini gitu. Oke ya, jadi bayangkan nanti ini kita tancap satu tiang di titik C ini. Ya. Nah, tentunya kalau sistemnya seperti ini, maka yang di C ini kan dia ada di sumbu putar ya, sehingga dia tidak akan berkontribusi dalam momen inersianya. Yang berkontribusi siapa? Benda A dan juga benda B ini. Ya, berarti bisa kita tuliskan untuk kasus yang B, ini nanti jadinya adalah apa? Massa A kalikan, nah di sini panjang lengannya apa? Bukan panjang lengannya, jarak terhadap sumbu putarnya adalah 10⁻² cm ya, atau itu adalah 0,1⁻² meter ya, dikuadratin. Nah, kemudian untuk yang B, nah berarti ini adalah MB dikali nanti dengan, nah jarak ke sumbu putarnya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Oke, nah sehingga didapati ini adalah apa? 3 dikali ini 0,01 kali 2 jadinya ya. Tambah dengan ini MB-nya itu adalah 4 kilo dikali nanti dengan 0,01. Ya, dapati ini 0,06 ditambah 0,04. Maka dapati itu adalah 0,1 kilogram meter kuadrat. Oke, nah itulah momen inersianya ya. Untuk di kasus yang B ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan lagi dengan yang si momentumnya ya. Nah, jadi kalau dia hanya berupa partikel titik, momentum itu ya langsung I kali omeganya saja ya. Yang mana kita tahu I itu kan adalah M kali R kuadrat kan? Dan omega itu adalah apa? Kita tahu bahwa omega itu kan sama seperti ini nanti kecepatan tangensialnya bagi nanti dengan F ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dia sebagai MRP ya, atau R kali MP, nah sama saja ya. Nah, itu untuk benda titik ya. Nah, kalau untuk secara umum kita bisa nyatakan nanti R ini dia sebagai apa? Dia sebagai R crosskan nanti dengan P. Ya, nah ini hubungan momentum sudut dengan momentum linear.
Oke. Nah, untuk kasus ini, dikatakan suatu partikel bergerak melingkar dengan kecepatan 10 radian per detik. Jadi jari lingkarannya adalah 10 cm. Hitunglah momentum sudut terhadap pusat lingkarannya ya. Massa partikel adalah ini ya. Nah, karena ini adalah partikel titik, ya udah L ini momentum sudut kita bisa langsung tulis dia sebagai yang ini saja ya, yaitu M kali R kali P. Ya, ingat ya, ini hanya berlaku untuk partikel titik saja ya. Nah, kalau dia udah bukan partikel titik ya nggak bisa lagi. Oke. Nah, maka di sini kita tahu bahwa masanya kan 200 gram ya, berarti 0,2 kilo. R-nya jari-jarinya itu 10 cm ya. Karena kan dia mau terhadap pusat lingkaran kan. Ya, berarti ini 0,1 kalikan V-nya adalah 10. Maka dapat itu adalah apa? Jadi 10 radian per detik ya. Nah, maka oke, ini kita akan dapati nilainya adalah 0,2 kilogram meter kuadrat per detik. Oke, itulah nanti sih momentum sudutnya ya. Sorry, ini dia bicaranya kecepatan sudut ya, ini bukan apa ya. Berarti ini langsung kita jangan pakai ini ya. Pakai saja yang sorry, ini karena yang diketahui adalah momen kita ulang ya. Nah, jadi di sini ya yang diketahui itu kan adalah dia berputar dengan kecepatan sudut sekian ya. Oke, dengan kecepatan sudut 10 radian per detik ya. Nah, jadi yang diketahui bukanlah kecepatan partikelnya ya, tapi kecepatan sudut. Maka kita bisa langsung tuliskan ini sebagai I kali omega. Yang mana I-nya itu adalah M kali R kuadrat kali omega. Nah, masanya berapa? 200 gram. Yaitu kita boleh tulis dia sebagai 0,2 kilo. Nah, kalikan nanti dengan jari-jarinya adalah ini ya, 10 cm. Berarti 0,1 kuadrat. Nah, kalikan nanti omeganya adalah 10. Sehingga kita dapati ini adalah 0,02 kilogram meter kuadrat per detik. Itu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, suatu piringan dengan momen inersianya adalah setengah mr kuadrat berputar dan momentum sudutnya 2 kilogram meter kuadrat per second. Hitunglah massa silinder itu jika jari-jari piringannya 50 cm ya, jari-jari piringannya itu 50 cm dan piringan berputar dengan kecepatan 4 per pi putaran per detik ya. Nah, berarti di sini ya, ini kan diketahui omeganya ya, itu adalah 4 per pi putaran per detik. Kita ubah dia jadi radian per detik dulu. Ya, nah satu putaran kan 2 pi radian. Oke, nah sehingga nanti ini akan didapati, nah coret-coret itu nanti adalah 8 ya. Oke, nah kita tahu tadi bahwa eh, momentum sudut itu kan adalah I kali omega juga kan ya. Oke, nah ini momentum sudutnya diketahui adalah 2 ya. Nah, I-nya nanti ini setengah M kali R kuadrat ya. Ya, mungkin kita biarin dalam L dulu ya. Kali nanti dengan omega. Nah, sehingga karena yang ditanya adalah masanya, masanya berarti bisa kita tulis sebagai 2L per omega R kuadrat ya, yaitu 2 kalikan nanti dengan L di sini bukan panjang ya, tapi dia momentum sudutnya ya, yaitu 2 per omeganya adalah 8, jari-jarinya 50 cm berarti 0,5 meter ya, atau setengah meter. Nah, ini setengah kita kuadratin ya. Nah, dapati itu nanti adalah 2 kilo. Oke, ya. Nah,
Oke. Nah, ini tadi kita bicara nih di bagian momentumnya ya. Nah, kalau kita di bagian gayanya gimana ya? Nah, jadi kita juga akan punya persamaan yang analog atau dia mirip seperti si sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, yaitu di mana? Yaitu kita punya analognya nanti di sini. Nah, sigma tau itu adalah I kali alfa. Nah, jadi tadi kalau F itu penyebab benda berpindah, tau ini penyebab benda berrotasi ya. Oke. Nah, dikatakan ini ada sebuah benda yang dapat berputar di ujungnya. Nah, ini batang dilepas dari keadaan diam pada posisi mendatar. Hitunglah percepatan sudut batang jika momen inersianya adalah KL kuadrat ya. Jadi di sini kita akan mengkaitkan si momen gaya dengan si alfanya ini. Tentunya kalau batang ini kita lepas, batang ini dia punya gaya apa? Punya gaya berat ya. Gaya berat itu ya kita mesti tarik dari si pusat masanya. Oke, jadi sekarang ya kita tidak bisa lagi apa ya sembarang menggambarkan si gayanya itu ya. Oke, karena posisi gaya itu sekarang sudah mempengaruhi. Nah, sekarang kita bisa tuliskan bahwa sigma tau dari sistem kita ini sama dengan apa? I dikali nanti dengan alfa. Nah, tadi sigma taunya itu kan adalah gaya kali panjang lengan kan? Nah, gaya kita berapa? Mg, panjang lengannya berarti yang ini ya. Jadi kita tarik dari gaya tegak lurus sampai ke sumbu putar. Maka jarak ini adalah apa? Jarak ini nanti adalah setengah L. Oke, nah sehingga ini nanti jadinya adalah Mg kali nanti dengan setengah L. Oke. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian di sini dia mutasnya bakal apa? Searah dengan jarum jam sehingga nanti nilainya negatif ya. Nah, kemudian di sini kan dia batangnya berputar searah jarum jam juga ya, berarti dia juga negatif. Nah, I-nya itu adalah apa? Diketahui I-nya itu adalah K kali L kuadrat. Kalikan nanti dengan alfa ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai percepatan sudutnya atau si alfanya ini. Nah, jadi bisa kita coret ya. Maka ini L juga satu bisa kita coret ya. Nah, sehingga di sini kita akan dapati bahwa alfanya itu adalah apa? Alfanya itu adalah Mg per ya. Nah, ini kan tinggal KL-nya kita pindah ke bawah ya. Jadi Mg per 2 KL. Nah, itulah nanti yang menjadi si percepatan sudut. Oke, ya. Nah, jadi dari basic yang ini sekarang kita sudah bisa melihat ya. Nah, kita akan berbicara di katrol ya. Nah, tapi kan selama ini si masa katrol kita abaikan kan ya. Nah, jadi di sini masa katrol sudah tidak lagi kita abaikan ya. Kita sudah memperhitungkan masa katrol. Oke. Nah, maka kalau kita uraikan ini ada gaya apa saja ya. Nah, ini kan dibilang dua benda masing-masing 5 kilo dan 2 kilo dihubungkan dengan seutas tali dan melalui katrol bermassa 2 kilo dan berjajar 10 cm. Hitunglah percepatan benda dan tegangan tali. Nah, berarti sekarang kita tahu ini adalah gaya berat kan? Oke, nanti ini juga akan ada gaya beratnya. Nah, sekarang kalau kita sudah berbicara untuk katrol yang bermassa, ya, di sebelumnya kalau katrol tidak bermassa kan tegangan tali bakal sama. Nah, kalau kita sudah berbicara untuk katrol yang bermassa, maka tegangan talinya otomatis sudah akan berbeda. Ya, jadi meskipun ini satu tali yang sama, meskipun ini satu tali yang sama, mereka akan punya gaya tegangan tali yang berbeda. Ya, itu karena kita berbicara di katrol yang sudah punya masanya. Oke. Nah, di sini benda yang lebih berat yang mana? Yang 5 kilo kan? Pasti bendanya ini akan cenderung turun ke bawah. Ini cenderung akan naik ke atas. Oke, nah nanti diketahui momen inersia dari si katrolnya itu adalah setengah ml kuadrat ya. Oke, ini biasanya kalau katrol itu kita pakai simbolkannya pakai M besar.
Nah, ya udah kita langsung tinggal tinjau hukum Newton di masing-masing bendanya dulu ya. Nah, cuma hukum Newtonnya ya kita mesti perhatikan. Kalau dia punya rotasi, maka kita mesti tinjau yang sigma tau. Kalau dia punya yang translasi, yang pindah tempat, berarti kita tinjaunya sigma F. Kalau ada dua-duanya ya berarti kita tinjau dua-duanya juga ya, baik sigma tau maupun sigma F-nya. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dulu untuk benda A ya. Oke, nah berarti di sini benda A ini kan dia hanya pindah tempat ya, dia agak muter kan. Nah, jadi kalau hanya pindah tempat, maka kita akan tinjau bahwa sigma Fy itu akan sama dengan M kali A. Oke, sigma Fy itu nanti akan sama dengan M kali A ya. Nah, ini jadinya adalah apa? Oke, nah ini gaya ke atas ya, kurangi gaya ke bawah kan. Jadi TA kurangi nanti dengan MAG ini akan sama dengan, nah ini kan A-nya, percepatannya dia ke bawah ya. Nah, kalau percepatannya ke bawah, berarti nanti dia akan jadi negatif. Oke, jadi ini adalah minus MA kalikan nanti dengan A ya. Maka TA-nya di sini itu akan menjadi MAG kurangi nanti dengan MA kali dengan A. Nah, kemudian oke, ini kita lanjut lagi untuk yang benda B ya. Jadi usahakan ya kalau kita bicara katlol kita selalu bikin T sama dengan ya. Karena nanti yang akan menghubungkan semua persamaannya itu adalah si gaya tegangan talinya. Nah, kalau yang B berarti apa? Sama ya, dia cuma pindah tempat. Jadi kita hanya bicara di sigma Fy itu akan sama dengan MA. Nah, jadi gaya ke atas itu nanti TB kurangi nanti dengan MBG itu akan sama dengan apa? Nah, sekarang kan dia A-nya ke atas ya. Berarti nanti bisa kita tulis ini sebagai MB A ya. Maka gaya tegangan tali ini akan sama dengan MBA ditambah nanti dengan MBG. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bisa juga nanti di katrol ya. Nah, jadi kalau nah, ini saya khusus gambarkan si katrolnya itu ya, biar lebih jelas ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan si katrol ini dia mengalami dua gaya ya. Nah, ada gaya tegang TA dan nanti ini ada gaya TB. Nah, ini kan kalau kita lihat kan tadi benda A dia lebih berat nih, maka dia ini akan turun, ini akan naik kan. Maka di sini katrolnya itu akan muter gimana? Katrolnya pasti akan muter seperti ini. Ya, dia akan muter seperti ini ya. Eh, berlawanan arah jarum jam ya dengan percepatan sebesar alfa ya. Nah, maka di sini katrol pindah tempat nggak? Ya, di sini katrol tidak pindah tempat ya. Nah, tapi dia berputar. Nah, kalau berputar, maka yang kita perlu tinjau itu adalah sigma tau. Oke, berarti di sini sigma F-nya nggak ada, ya kita hanya perlu bisa di sigma tau. Oke, karena kan katrolnya tidak pindah tempat ya. Nah, jadi sigma tau itu akan sama dengan I dikali nanti dengan alfa. Oke, nah di sini yang menyebabkan benda berputar itu gaya apa saja? Ada TA dan juga TB. Nah, jadi bayangkan kita punya katrol seperti ini ya. Nah, kalau saya berikan gaya TA seperti ini, maka nanti dia akan muternya gimana? Ya bayangkan kita punya satu bola, kita berikan gaya di sini. Pasti dia nanti akan muter sini ya. Oke. Nah, sedangkan ini muter berlawanan arah jarum jam berarti ya. Nah, sedangkan kalau kita berikan gaya di sisi sebelah sini, dia akan muter gimana? Dia akan muter
seperti ini kan, ke searah jarum jam ya. Nah, jadi yang berlawanan arah jarum jam itu positif, nanti yang searah jarum jam negatif. Oke. Nah, maka kita bisa lihat bahwa di sini sigma taunya ini TA-nya nanti yang positif ya. TA dikali nanti dengan panjang lengannya apa? Panjang lengannya ya sih jari-jarinya ini. Kemudian ini TB kan dia muter saat jarum jam berarti dia jadi negatif ya. Nah, TB dikali nanti dengan panjang lengannya adalah si jari-jarinya ini. Nah, akan sama dengan, alfanya kan muter searah dengan jarum jam ya. Berarti nanti dia akan bernilai positif ya. Nah, ini I itu adalah tadi berapa? Setengah ml kuadrat. Ya. Nah, kalikan nanti di sini ya. Nah, karena di sini kita pakainya A ya. Oke, nah maka kita mesti samain semua ke dalam bentuk A ya. Nah, hubungan antara alfa dengan A apa ya? Di graf melingkar kita sudah tahu bahwa percepatan linearnya atau percepatan tangensialnya itu akan sama dengan alfa dikali nanti dengan S ya. Oke, nah maka alfa itu nanti adalah A bagi nanti dengan S. Nah, ini S-nya kita bisa tarik keluar, jadinya TA minus TB kali S itu akan sama dengan, nah ini R bisa kita coret ya, jadinya ini sisa tinggal tengah. M besar itu nanti mewakili massa katrol ya. Nah, nanti ini R bisa kita coret juga, jadinya ini TA minus TB itu adalah setengah M besar A. Oke, nah kita sudah punya nilai TA dan juga nilai TB. Langsung kita substitusikan saja semua. Jadinya TA-nya itu adalah MAG kurangi MAA kurangi nanti TB-nya adalah ini kan ya. TB-nya adalah MBA nanti dengan MBJ itu akan sama dengan setengah M besar A. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung si percepatannya, tinggal kita kumpulin semua yang ada percepatannya ini, yang ada A-nya ini ke satu ruas. Maka kita dapati apa? MAJ kurangi ini MBG itu akan sama dengan, nah ini yang ada A-nya semua kita pindahin ke satu ruas ya. Nah, jadinya adalah apa? MA tambah MB ya, ini pindah ke kanan kan dia jadi positif semua ya. Nah, tambah setengah M besar ya. Sehingga kita akan dapati bahwa percepatan dari sistem katrol kita akan menjadi MA kurang MB plus nanti ini MA tambah MB tambah setengah M kalikan nanti dengan J. Nah, ini sama-sama punya J, jadi J-nya saya tarik keluar saja. Ya. Nah, itulah percepatan dari si sistem katrol kita ini. Oke, nah sehingga tinggal kita masukin saja angka-angkanya ya, yaitu MA-nya berapa? Massa benda A-nya adalah 5 kilo, massa benda B 2 kilo ya. Berarti ini 5 kurangi nanti 2 kilo. Nah, bagikan nanti dengan ini 5 ditambah nanti dengan 2 ditambah setengah kali si massa katrolnya adalah 2 kilo juga ya. Nah, kalikan 10. Oke. Nah, maka ini dapati berapa ini? 30 per 8 ya. Nah, ini kalau 30 per 8 berarti ini 3, 2, 4, 6, 7, 5 ya. 3,75 meter per second kuadrat. Itulah nanti si
percepatannya. Nah, kalau kita sudah punya percepatan, maka tegangan tali masing-masingnya juga kita bisa dapati. Tinggal masukin saja ya ke rumusan TA itu kan ya, yaitu ini. TA itu kan nanti adalah MAG kali ini ya, berarti 5 kali 10 kurangi nanti ini 5 dikali nanti dengan 3,75 ya. Nah, ini tinggal apa? Masukin saja ke kalkulator ya. Nah, nanti akan didapati di 31,25. Oke, dan untuk yang TB ya udah kita tinggal masukin saja ke yang ini. Nah, di sini MB-nya itu tadi adalah 2 kilo ya. Nah, ini 2 dikalikan nanti A-nya 3,75 tambah nanti ini 2 kali 10 ya. Nah, berarti dapat ini adalah 27,5 Newton. Oke ya, dengan demikian kita dapati semua informasi. Oke, nah inilah cara penguraian untuk yang katrol bermassa ya. Nah, jadi yang yang berbeda itu nanti ada di sini ya. Tegangan talinya itu sudah tidak lagi sama dan kita mesti meninjau sisi katrolnya ya dari sisi rotasi. Oke, itu ya. Ini sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita masih bicara untuk kasus yang katrol ya. Kita lihat ke satu contoh soal lagi. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kilo dan 6 kilo. Dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol bermassa 2 kilo. Dan berjari-jari 10 cm. Nah, benda A terletak di bidang datar kasar dengan koefisien geseknya adalah 0,2. Sedangkan benda B tergantung. Hitunglah percepatan benda dan tegangan tali ya. Nah, jadi sama saja ya. Di sini kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ini ada MBG, kemudian nanti ini ada tegangan tali kan. Nah, karena kita sedang memperhitungkan massa katrol, maka tegangan tali di sini itu sudah pasti akan berbeda ya. Ya, tegangan tali itu sama ya karena selama ini kita tidak memperhitungkan si massa katrol. Nah, jadi kalau kita udah memperhitungkan massa katrol, tegangan talinya akan berbeda. Nah, kemudian nanti ini ada MAJ, nanti ini akan ada gaya normal, dan ini katanya aja lantainya kasar ya, berarti akan ada gaya gesek kinetis ya, karena bendanya kan bergerak kan. Nah, ini pasti bendanya kan gerak jatuh ke bawah ya, ini nanti turun, ini nanti ke kanan. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita tinjau saja ya hukum Newton di masing-masing benda ya. Nah, untuk benda A bagaimana? Nah, untuk benda A bisa kita lihat, ini di sumbu Y-nya kan tidak ada percepatan sama sekali ya. Percepatan cuma ada di sumbu X, berarti sigma Fy itu akan sama dengan 0. Berarti total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Nah, kemudian sigma Fx-nya itu akan sama dengan apa? M dikali nanti dengan A. Nah, sigma Fx-nya ada apa saja? Gaya di sumbu X-nya ada TA sama gaya gesek ya. Di TA kurangi dengan gaya gesek itu akan sama dengan MA kalikan nanti dengan A. Nah, di sini gaya gesek kinetis itu kan mu K kalikan nanti dengan N. Oke, nah ini N-nya itu adalah, dari sebelumnya kita sudah dapati itu adalah MA kali G.
Nah, sehingga kita akan dapati bahwa gaya tegangan talinya itu akan menjadi MA kali A ditambah nanti dengan mu K kali MA kali nanti dengan D. Oke, itu gaya tegangan tali untuk yang di untuk yang tali A ini ya. Nah, untuk yang tali B juga sama ya, kita akan tinjau di benda B. Nah, untuk yang di benda B, ya udah tinggal langsung ini cuma punya sigma FY ya. Itu adalah M kali A. Nah, sehingga ini gaya ke atas yaitu TB kurangi MB. Y itu akan sama dengan apa? Nah, ini A-nya ke bawah berarti dia akan menjadi minus MB kali A ya. Maka kita akan dapati TB ini adalah MBQ kurangi nanti dengan MB A. Oke ya. Nah, jadi di sini kita hanya perlu tinjau sigma F-nya saja ya, karena bendanya kan tidak menggelinding ya, tidak berputar. Nah, kalau dia eh, kalau emang dia bisa berputar ya, nah itu baru nanti kita perlu bicara di sigma tau-nya ya, atau di momen gayanya. Oke. Nah, habis itu selanjutnya kita akan lihat di apa lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sisi katrolnya ya. Nah, itu juga mesti kita tinjau. Oke, ini saya gambarkan lagi si katrolnya. Oke. Nah, ini akan ada gaya TA ya. Dan nanti ini gaya tarik ke bawahnya itu adalah TB. Nah, sistemnya kan dia muter gimana? Ini gerak ke kanan, ini gerak ke kiri, berarti dia alfanya akan muter seperti ini ya. Arah dengan jarum jam. Oke, nah jadi kalau kita lihat TA-nya membuat si katrolnya itu akan muter gimana? Nah, ini ya, jadi bayangkan kita punya satu kaleng gitu ya. Nah, ini kita berikan gaya di bagian atasnya. Oke, kita berikan gaya di bagian atasnya. Tentunya nanti dia akan kita seperti ini kan ya. Atau yang berlawanan arah jarum jam. Jadi nilainya positif nanti. Nah, sedangkan TB ini menyebabkan benda muternya gimana? Ya, ya. Jadi bayangkan kalengnya kita berikan gaya di sini. Pasti dia akan muter ini ya. Nah, itu dia berlawanan searah jarum jam ya. Jadi nilainya negatif. Sehingga jika kita tinjau sigma tau itu adalah I dikali nanti dengan alfa. Oke. Nah, ini sigma tau-nya apa? Sigma tau-nya itu nanti adalah si gayanya TA dikalikan nanti dengan panjang lengannya berarti adalah jari-jari katrolnya ya. Nah, ini dia kan muternya berlawanan arah ya, berlawanan arah jam-jam berarti dia positif. Nah, yang B karena dia muternya salah jamnya dia jadi negatif ya. TB kali nanti dengan S. Nah, ini alfanya muter gimana? Searah jarum jam. Berarti dia juga negatif. Oke, nah I-nya ini tadi itu adalah setengah M R kuadrat ya. Alfanya kita ganti dia sebagai A per S. Nah, sehingga nanti ini bisa dicoret ya. Nah, ini F-nya kalau kita tarik keluar, TA min TB kali S ini adalah min setengah MA kali R ya. Nah, ini R kita coret nanti dia tinggal sisa itu ya. Nah, TA-nya apa? TA-nya kan tadi kita udah punya di sini, yaitu MAA ditambah dengan mu K MAJ ya. Kurangi TB-nya apa? Berarti ini ada MB. J min ketemu min ya. Ini min ketemu min dia akan jadi plus MB. A ini akan sama dengan min setengah MA ya.
Nah, lagi-lagi karena kita mau cari percepatan, jadi semua yang ada A-nya kita kumpulin ke satu ruas, yang nggak ada A-nya kita kumpulin jadi satu ruas. Jadinya ini MA tambah MB tambah setengah M kali nanti dengan A. Ya, ini kan kita pindah ke kiri dia jadi positif ya. Ini MB Y kurangi nanti ini YK MA Y ya. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa percepatannya itu akan menjadi MB min mu KMA per ini MA tambah MB tambah setengah M dikalikan nanti dengan Y ya. Nah, inilah nanti percepatan dari si sistem kita ya. Nah, ini angkanya masing-masing sudah ada, jadi tinggal langsung dimasukin saja. Kita udah dapatin nilai A-nya. Nah, kalau kita udah dapatin nilai A-nya, untuk dapatin nanti si nilai tegangan talinya bagaimana ya? Nah, untuk dapatin nilai tegangan tali ya tinggal langsung masukin saja ya. Untuk yang A masukin ke persamaan ini, untuk yang B masukin ke persamaannya ini ya. Jadi sama saja seperti yang soal sebelumnya tadi. Oke, nah seperti itu ya. Ya, nanti untuk yang TA dan TB silakan Anda coba kerjakan sendiri. Cari saja nilainya sendiri ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini kita akan berbicara tentang yang kekekalan momentum sudut ya. Jadi sama seperti pas kita berbicara momentum, kalau tidak ada gaya luar bekerja pada sistem, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, demikian pula ya, kalau kita bicara di dinamika rotasi, kalau tidak ada gaya luar bekerja pada sistem, ya, tidak ada torsi luar ya, torsi yang bekerja pada sistem, maka sistem kita itu akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Oke, ya. Nah, di soal ini dikatakan seorang penari balet berputar dengan tangan terentang dengan kecepatan sudut 1,5 putaran tiap detik ya. Berarti ini awalnya ya, omega awalnya itu I-nya adalah 1,5 putaran per detik. Nah, sedangkan nanti si momen inersianya adalah 5 kg meter kuadrat ya. Ini awalnya. Nah, kemudian dia menggerakkan tangannya dekat ke tubuhnya ya. Jadi dia ya kayak menyimpan tubuh, melipat si tangannya itu ya. Oke, melipat tangannya ya. Nah, sehingga nanti dia jadinya kan mengecil gitu ya. Nah, otomatis pasti momen inersianya juga akan berubah. Nah, katanya ketika dia pas dia melipat tangannya itu omeganya menjadi 3 putaran per detik. Nah, kita diminta untuk hitung momen inersianya. Berarti di kasus kita ini kan kita tidak memberikan torsi tambahan kan ya. Kita tidak ada membantu memutar si orang penari baletnya itu kan. Ya. Nah, sehingga tidak ada torsi yang bekerja pada sistem. Maka berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Di mana momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Nah, momentum sudut itu tadi apa? I kali omega kan? Berarti I awal kali dengan omega awal itu akan sama dengan I akhir kali omega akhir. Nah, kita dapati ini adalah 5 dikali ini 1,5 putaran per detik. Ini I akhir kali ini adalah 3 ya. 3 kalau kita coret ini 2, maka momen inersia akhirnya itu nanti jadinya adalah 2,5 ya kilogram meter kuadrat. Oke ya. Nah, inilah kekekalan dari momentum sudut ya. Nah, cara pakainya mirip-mirip aja ya kayak di momentum linear ya. Nah, cuma kalau di momentum linear berarti kan tidak ada gaya luar ya, tidak ada sigma F-nya. Nah, di sini ya berarti tidak ada sigma
taunya saja ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nah, kalau nggak ada, nah kita lihat lagi ya. Ini tentang energi ya. 3 partikel dihubungkan dengan batang yang ringan. Sistem ini diputar terhadap sumbu X ya, dengan kecepatan sudut 2 radian per detik. Hitunglah energi kinetik sistem. Kita tahu yang namanya energi kinetik itu apa? Setengah I omega kuadrat ya. Ini omeganya sudah ada. Nah, I-nya yang perlu kita cari. I pada sistem kita ini apa? Ya, berarti kan ini partikel titik nih. Oke, partikel titik berarti I itu adalah M kali R kuadrat ya. Nah, yang pertama ini ya, yang 4 kilo jarak terhadap sumbu putarnya berapa? 2 meter ya, berarti kali 2 kuadrat tambah ini 2 kilo jarak terhadap sumbu putarnya berapa? 2 meter ya, kali 2 kuadrat tambah ini 5 kilo jarak terhadap sumbu putarnya 4 meter. Nah, sehingga dapat ini 4 kali 4, 16. Ini 8. Ini 80 ya. Berarti ini jadi 104 ya. Kilogram meter kuadrat. Sehingga kalau kita udah punya I, nanti ini tinggal energi kinetik rotasinya itu adalah 104 ya. Jadi di sini sistem soal rotasi doang ya. Dikali nanti dengan omeganya adalah 2 kuadrat ya. Kita dapat ini ini ya. Ini sehingga nanti kita akan dapatin nilainya adalah 208 Joule ya. Oke, nah itulah nanti si energi kinetik rotasinya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini jadi biasa di sini nanti kita akan meninjau juga untuk yang gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding itu sebetulnya apa? Gerak menggelinding itu sebetulnya nanti adalah gabungan dari gerak translasi ya. Nah, dia selain dia pindah tempat, dia juga berputar ya. Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai gerak menggelinding. Oke, jadi gabungan keduanya ya. Nah, jadi yang namanya gerak menggelinding, dia selain pindah tempat, dia juga muter gitu. Ya. Nah, sehingga syarat ya biasanya di TPB ya kita hanya berbicara untuk yang menggelinding murni atau menggelinding tanpa slip. Nah, persyaratan menggelinding murni atau tanpa slip apa? Bahwa kecepatan di titik B ini mesti sama dengan 0 ataupun ya kecepatan di titik B ini ya ini kecepatan titik B terhadap nanti si alasnya ya. Nah, kalau kita lihat kecepatan di titik B ini adalah apa? Dia ada ke kanan VPM, ke kiri ada omega R ya. Nah, sehingga VPM minus omega R mesti sama dengan 0. Artinya, supaya dia menggelinding murni, maka persyaratannya adalah V pusat masanya itu mesti sama dengan omega R. Dan A pusat masanya juga mesti sama dengan omega R ya. Baru kita bisa katakan sistem kita ini dia menggelinding tanpa slip ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ya kalau kita berbicara gerak menggelinding, maka dia selain ada translasi, dia juga ada rotasinya. Sehingga kalau kita meninjau gaya, berarti kita mesti tinjau baik sigma F dan juga sigma tau-nya. Dan kalau kita berbicara energi, berarti kita juga mesti berbicara di energi kinetik translasi dan juga energi kinetik yang rotasinya ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya satu benda nih ya. Mula-mula kita taruh dia di ketinggian H. Ya, ini adalah titik awalnya nih ya. Nah, nanti ini adalah ketinggian akhirnya. Oke, nah jadi yang ditanya ketika nanti dia mencapai titik B ini, berapa kecepatannya? Ya, nah berarti kan di sini kita akan berbicara hukum kekekalan energi kan? Ya, nah jadi
Ya, ini tentunya nanti lantai kasar ya, karena kalau lantai tidak kasar ya tidak mungkin nanti si bolanya bisa menggelinding ya. Oke, nanti ini akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya, di mana energi mekanik di A itu akan sama dengan energi mekanik di B. Oke, nah di A berarti awalnya dia hanya punya apa? Energi potensial doang. Oke, dengan lantai ini kita jadiin dia sebagai acuan. Nah, ketika di B berarti dia punya energi apa saja? Ya punya energi kinetiknya kan? Ya. Nah, tapi energi kinetik di B ini itu adalah apa? Karena dia gerak menggelinding, oke ya, dia di kasus ini dia kan menggelinding tanpa slip ya. Nah, karena dia bergerak menggelinding, oke, maka energi kinetiknya itu dia ada dua. Ada energi kinetik translasinya, ada energi kinetik rotasinya. Yang mana yang translasi itu kan berarti setengah M kali Pi kuadrat ya. Sedangkan yang rotasi itu adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, ini kita bisa bongkar nanti si yang rotasinya itu jadinya adalah apa? Setengah I-nya itu KMS kuadrat ya. Nah, Pi ini itu adalah apa ya? Jadi kita di sini tuh kan selalu berbicara dia menggelinding tanpa slip kan ya. Nah, kalau menggelinding tanpa slip berarti V itu kan adalah omega R ya. Berarti omega itu nanti akan menjadi Pi per R ya. Nah, otomatis ini R kuadrat bisa kita coret. Nanti ini jadinya adalah apa? Setengah M Pi kuadrat kalikan nanti dengan 1 plus K. Oke, nah sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini energi potensial A berarti itu kan adalah Mg kalikan nanti dengan H. Ini akan sama dengan setengah M Pi kuadrat kali dengan 1 tambah K ya. Nah, maka kecepatan pas dia di bawah ini itu adalah, nah ini coret, dapati bahwa Pi-nya itu adalah akar 2GH per 1 ditambah dengan K jadinya ya. Nah, itulah kecepatan pas dia mencapai di titik paling bawah ya. Nah, jadi di sini ya kita di energi kinetiknya ini ya, kalau untuk udah gerak menggelinding, maka dia pasti ada dua komponen ini, yaitu yang ada translasi dan juga ada rotasinya ya. Nah, dari mana kita bisa tahu ya bahwa satu sistem itu dia punya energi kinetik translasi dan juga rotasinya gitu. Nah, kita lihat saja kalau ini dia sumbu putarnya kan di sini kan. Nah, di sini sumbu putarnya pindah tempat nggak? Nah, sumbu putarnya pindah tempat. Kalau sumbu putarnya pindah tempat, berarti dia punya yang translasi. Ya, kemudian dia juga mutar terhadap sumbu putarnya kan. Berarti ada yang rotasi. Nah, kalau kita lihat di kasus yang sebelumnya ini, nah ini kan sumbu putarnya tidak berpindah tempat kan. Sumbu putarnya tetap di sini doang. Artinya, ya dia hanya akan mengalami yang rotasi saja ya, tidak ada yang translasi di sini. Oke ya, jadi di kasus ini dia hanya ada yang rotasi saja ya, tidak ada yang translasi ya. Kecuali ya kalau misalkan dia sumbu putarnya berpindah tempat, nah itu baru nanti ada yang translasinya juga ya. Nah, itulah cara kita untuk menentukan ya kapan ada yang translasi dan rotasi ya, kapan yang nanti hanya rotasi saja.